Let's talk. Transform your mind, transform your life. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam WRE Learning Center Podcast. Let's talk, transform your mind, transform your life. Perkenalkan, saya Gunawan sebagai host podcast pada hari ini yang akan berbincang-bincang dengan tema peran PJT 2 dalam proyek KPBU SPAM regional. Saya pada hari ini juga tidak sendiri, akan ditemani oleh beberapa narasumber. Di sebelah saya ada bersama kita Pak Batiar Rifai Firdaus yang pada saat ini menjabat sebagai manajer SPAM Regional Jatiluhur 1, Unit Kerja Khusus SPAM Regional Perum Jasa Tirta II. Dan di hadapan saya juga kita akan ditemani oleh Pak Yogi Supardi yang pada saat ini menjabat sebagai manajer SPAM Regional Karian Serpong, Unit Kerja Khusus SPAM Regional Perum Jasa Tirta II. Selamat pagi Pak Batiar, Pak Yogi. Senang kita bisa berjumpa kembali di sini. Selamat pagi Pak Gunawan. Pagi juga Pak. Pada hari ini kita akan membahas suatu tema mungkin yang bisa dibilang baru Pak dalam Perum Jasa Tirta II ini. Sebelum kita masuk ke tema tersebut dan kita elaborasi lebih dalam, mungkin saya sedikit tanya-tanya Pak terhadap riwayat dan pengalaman kerja Bapak bisa sampai dengan di posisi seperti ini, seperti apa Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan kepada teman-teman sebagai bahan referensi dan inspirasi kepada Sobat Learner yang sedang menonton kita Pak. Mungkin bisa dimulai dari Pak Batiar, nanti selanjutnya ke Pak Yogi. Oke, terima kasih Pak Gunawan atas kesempatan yang diberikan pada kami. Jadi pertama-tama itu saya masuk ke PJT 2 itu di tahun 2010 Pak. Jadi tahun 2010 saya diterima di PJT 2, terus ditempatkan di bagian hukum selama kurang lebih 5 tahun ya waktu itu. Selanjutnya diberikan kesempatan oleh perusahaan untuk menjabat sebagai Special Expertise Executive Assistant for President Director waktu itu. Itu berlangsung sekitar 2016 apa 2017 ya, mungkin saya lupa ya. Setelah itu saya berkarir dilanjutkan ke divisi PKSM, Pengendali Kinerja Sistem Manajemen. Itu sekitar 3 tahun ya kalau saya tidak salah. Dan selanjutnya alhamdulillah juga diberikan kesempatan oleh perusahaan setelah di PKSM ini untuk menjabat sebagai manajer di unit kerja khusus SPAM regional. Mungkin seperti itu Pak, gambaran singkatnya dari profil karir yang pernah saya dapat kesempatan dari PJT ini. Mungkin bincang-bincang kali ini kita bawa santai saja ya Pak ya, supaya tidak terlalu serius gitu ya kan. Siap Bapak, Siap. Terima kasih. Nah selanjutnya Pak Yogi, mungkin para Sobat Learner tidak asing lagi melihat sosok beliau ini ya kan, karena sudah lama berkecimpung di bidang auditor dalam hal ini unit kerja Satuan Pengawasan Internal. Bisa diceritakan sedikit dong Pak, untuk sampai di jabatan seperti ini, riwayat atau resume singkat Bapak berkarir di Perusahaan Umum Jasa Tirta II dimulai dari mana gitu Pak? Terima kasih Pak Gunawan. Selamat pagi Sobat Learner Perum Jasa Tirta II. Perkenalkan, nama saya Yogi Supardi. Saya pertama masuk ke Perum Jasa Tirta II ini bergabung di tahun 2001. Pertama bergabung saya di unit pembangkit listrik tenaga airnya di PLTA. Kurang lebih selama 13 tahun saya di PLTA dan berlanjut kepada Satuan Pengawasan Internal. Di Satuan Pengawasan Internal saya kurang lebih bergabung kisaran 9 tahun ya. Nah, baru pertama ada promosi dan mutasi, saya akhirnya bergabung dengan unit kerja khusus SPAM regional. Yang terkadang saya berpikir apa juga ya unit kerja khusus ini, karena ini adalah sebuah proses bisnis yang pertama ya bagi Perum Jasa Tirta II ya, salah satunya seperti itu. Di mana kami juga harus memahami apa sebenarnya unit kerja khusus ini seperti apa, dan tujuan perusahaan ini membentuk unit kerja khusus ini untuk apa. Mungkin nanti kita akan jelaskan di berikutnya Pak Gunawan. Baik Pak,
Kita mungkin akan mulai kembali kepada topik tema yang akan kita angkat pada hari ini, Pak. Tema pada hari ini kan peran Perum Jasa Tirta II dalam proyek KPBU SPAM regional, Pak. Banyak teman-teman dan sobat learner yang di sana bertanya-tanya, proyek KPBU itu apa sih, Pak? Mungkin Pak Batiar dan Pak Yogi bisa memberikan penjelasan secara sederhana kepada sobat learner, apa sih proyek KPBU tersebut? Dan kenapa harus PJT mengambil peranan dalam proyek KPBU tersebut, Pak? Oke, Pak Gunawan. Jadi, Pak, tapi sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mungkin Pak Yogi dan Pak Batiar bisa minum, Pak. Air minum Jatiluhur. siap. Karena kita ini produksi perusahaan umum Jasa Tirta sendiri, Pak. Mungkin bisa, Pak, supaya pembahasan dan bincang-bincangnya agak lebih santai, Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Gunawan Terima kasih, Pak atas kesempatannya. Kita coba nih air minum ini. Bapak nggak minum juga, Pak? Oke, Pak. Mantap Jatiluhur. Mantap ya, setelah minum ini segar. Pembawaan kita juga bisa lebih rileks ya. Iya, Pak. Jadi kembali kepada pertanyaannya Pak Gunawan tadi, apa itu KPBU? Karena topik kita itu mengenai peran PJT II dalam proyek KPBU SPAM regional, ya tentunya kita harus tahu dulu apa itu KPBU. Saya sependapat dengan pertanyaan dari Pak Gunawan. Jadi sangat menarik ya topik kita hari ini mengenai peran PJT II dalam KPBU SPAM regional. Jadi untuk bisa mengetahui peran tersebut saya sangat tertarik dengan pertanyaan dan emang harus pertanyaan itu disampaikan terlebih dahulu. Jadi apa itu KPBU? Mungkin dari Pak Yogi nanti bisa menambahkan. Jadi KPBU ini adalah kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Jadi dasar hukumnya ada di Perpres 38 tahun 2015 beserta turunannya. Di sana diatur mengenai KPBU dalam penyediaan infrastruktur. Nah, salah satu infrastruktur di sini konteksnya adalah infrastruktur untuk proyek SPAM sendiri. Nah, kenapa harus ada KPBU ini? KPBU ini karena ada keterbatasan pendanaan dari pemerintah. Sehingga karena adanya keterbatasan pemerintah itu menimbulkan funding gaps. Karena itu pemerintah mencoba untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur itu, mengundang atau melibatkan pihak swasta atau investor dalam pembangunan proyek ini sehingga proyek ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin silakan dari Pak Yogi ada menambahkan, Pak. Oke, Sobat Learner, sebenarnya KPBU ini ada dua jenis skema, yaitu unsolicited dengan solicited. Di mana unsolicited ini adalah skema yang diprakarsai sama swasta, pihak swasta, sedangkan solicited adalah yang langsung dari pemerintah, seperti itu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Yogi bahwa skema solicited itu inisiatifnya dari pemerintah, kalau untuk unsolicited itu inisiatifnya dari private. Konteks terminologi kerjasama pemerintah dengan badan usaha berarti ini konteksnya K-nya itu kan kerjasama. Berarti ini bentuknya dituangkan dalam perjanjian. Jadi nanti di sana di dalam perjanjian itu yang mengatur mengenai, karena konteks tujuan dari KPBU ini adalah penyediaan sarana layanan publik. Jadi di sana akan ada perjanjian baik antara pemerintah maupun dengan private atau swasta yang mengatur konteks-konteks atau hak dan kewajiban serta pembagian resiko antara pemerintah dan pihak swasta itu sendiri. Dari KPBU ini juga bisa dilaksanakan ada 4 tahapan ya Pak Yogi. Mulai dari perencanaan, penyiapan, transaksi dan pelaksanaan dari perjanjian KPBU itu sendiri. Cukup menarik juga ternyata, Pak, ya, kalau kita simak dari pernyataan beberapa narasumber. Oke, Pak, mungkin pertanyaan selanjutnya, SPAM regional itu apa sih, Pak? Mungkin Bapak-Bapak bisa jelaskan kepada Sobat Learner dan para hadirin yang telah menonton kita. Mungkin kepada Pak Yogi bisa dijawab, Pak. Oke, terima kasih Pak Gunawan. Sobat Learner, sebenarnya yang namanya SPAM regional itu ada dasarnya ya, bahwa kewenangan bahwa
kewenangan dan tanggung jawab spam regional ini ada undang-undangnya, yaitu di tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah nomor 122 tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum, yaitu penyelenggaranya spam regional kabupaten yang menjadi tanggung jawabnya kewenangan pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerahnya, di mana tugas dan kewenangan tersebut dengan pertimbangan untuk kepentingan apabila ada pertimbangan untuk kepentingan strategis nasional, pemerintah dapat mengambil alih penyelenggaraan spam regional tersebut. Itu biasanya dilaksanakan sama BUMD. Sedangkan untuk penyelenggaraan spam regional yang lintas provinsi itu harus dipegang sama kewenangannya pusat. Sehingga ada namanya regional itu karena lintas daerah, kabupaten, ataupun provinsi seperti itu. Kewenangan seperti itu, Pak. Ada tambahan dari Pak Batiar mungkin? Ya, Terhadap pertanyaan, apa sih Pak spam regional itu? ya sederhananya dalam konteks ini ya, spam regional itu kan singkatan dari sistem penyediaan air minum regional. Secara sederhananya adalah dia melibatkan beberapa provinsi ya, atau lintas provinsi. Makanya disebut regional ini konteksnya adalah lintas provinsi. Itu Pak. Jadi sistem penyediaan air minum yang melibatkan lintas provinsi itu disebut spam regional. Oke. Sederhananya itu Pak. Lantas Pak, apa sih kaitannya KPBU dengan spam regional ini Pak? Jadi Pak, izin Pak Yogi ya. Enggak. Jadi sebenarnya kaitannya tadi seperti yang kita sampaikan, baik yang dijelaskan oleh Pak Yogi maupun saya. Jadi KPBU ini kan intinya kerjasama pemerintah dengan badan usaha, di mana keterlibatan terhadap private sector itu diperlukan untuk memenuhi funding gap terkait dengan penyediaan infrastruktur. Nah makanya dalam konteks ini kaitannya KPBU ini dengan spam regional artinya bahwa kerjasama pemerintah badan usaha ini dilakukan untuk penyediaan sistem penyediaan air minum yang sifatnya lintas provinsi. Begitu Pak. Mungkin Pak Yogi silakan ada menambahkan. Ya, seperti yang dijelaskan sama Pak Bahtiar, yang namanya keterkaitan KPBU dengan adanya spam regional itu ya salah satunya adalah kerjasama, di mana kerjasama ini yang perlu ditingkatkan terkait dengan yang tadi itu wilayah kerjanya. Misalkan kita ada di Provinsi Banten sama Jakarta, Jawa Barat dengan DKI Jakarta kan seperti itu. Jadi dibentuklah spam regional seperti itu. Proyek ini juga proyeknya termasuk ke dalam PSN-nya dari proyek bangsa kita, seperti itu Pak. Oke. Ini yang mungkin ditunggu para sobat learner Pak ya. Pertanyaan selanjutnya saya adalah, lalu kaitannya proyek KPBU ini Pak dengan perusahaan kita nih apa Pak? Mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh sobat learner ya, menyaksikan podcast kita pada hari ini Pak. Ya, betul. Ini emang sangat menarik ya. Jadi PJT 2 ini sebagai atau Perum Jasa Tirta 2 ini sebagai salah satu BUMN yang bergerak di bidang pengolahan sumber daya air. Tentunya memiliki maksud dan tujuan sebagaimana BUMN itu didirikan untuk bisa berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat maupun untuk kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Nah, tentunya dalam konteks spam regional ini, KPBU spam regional ini, PJT 2 turut berperan aktif dalam mensukseskan atau mendukung program pemerintah ini sesuai dengan penugasan dari pemerintah yang diberikan, Pak. Karena di dalam PP kita juga ya Pak Yogi, kita mempunyai penugasan dari pemerintah dan kita harus mendorong atau mendukung penyelenggaraan semua program yang diberikan oleh kita sehingga penugasan itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin Pak Yogi ada yang ingin ditambahkan?
seperti yang dijelaskan Pak Batiar ya Pak Gunawan. Dalam hal ini kita berperan melalui adanya surat penugasan. Kita itu ada penugasan dari Kementerian PUPR menugaskan kepada kita untuk melaksanakan SPAM regional ini. Nanti mungkin akan kita jelaskan ada beberapa surat penugasan yang akan disampaikan antara Jatiluhur 1 dengan Karian Serpong ini berbeda surat penugasannya Pak Gunawan. Tetapi secara globalnya persis sama lah, hampir sama. Prosesnya seperti itu sih. Jadi hampir bisa dikatakan Pak bahwa keterlibatan PJT2 atau perusahaan kita ini Pak dalam proyek KPBU ini berdasarkan penugasan pemerintah Pak ya. Dalam hal ini pemerintah mendelegasikan ke dalam Kementerian PUPR Pak ya. Bisa dikatakan seperti itu Pak. Kita dapat penugasan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR Pak. Betul Pak. Betul, sangat tepat sekali karena dalam konteks proyek ini PUPR itu berperan sebagai PJPK Pak. Atau istilahnya itu adalah penanggung jawab proyek kerjasama. Oke. Nanti kita akan mendapatkan penugasan melalui surat keputusan menteri di mana diatur apa saja yang harus dilakukan oleh PJT2. Secara sederhananya itu bisa dikatakan melaksanakan sebagian tugas PJPK. Gitu Pak. Oke. Saya jadi tambah penasaran nih Pak. Mungkin juga para Sobat Learner hampir sama dengan saya kan, penasaran. Jadi sebenarnya Pak, perusahaan kita ini, Perum Jasa Tirta ini dapat berapa penugasan dari pemerintah Pak? Dalam hal ini pemerintah diwakili oleh Kementerian PUPR Pak. Mungkin Pak Yogi bisa jelaskan? Ya Sobat Learner, kita dapat surat penugasan ini dari kementerian PUPR ya. Ada dua, yaitu SPAM Regional Jatiluhur 1 sama SPAM Regional Karian Serpong. Sedikit saya jelaskan juga terkait dengan surat penugasan ini. Kalau untuk Jatiluhur 1 ada di keputusan Menteri PUPR yang nomor 427 ya di tahun 2021. Sedangkan untuk di Karian Serpong itu ada di nomor 3 tahun 2023. Keputusannya seperti itu Pak Gun. Jadi di situ ada penugasan sebagian penugasan dari PJPK untuk PJT2. Seperti itu. Mungkin nanti Pak Batiar yang akan menjelaskan poin-poin apa saja sih yang menjadi sebagian tugasnya itu kalau sobat-sobat learner ini perlu tahu juga ya Pak Batiar ya. Seperti itu tugasnya. Siap. Oke, jadi kita dapat dua penugasan ya Pak. Ya. Tadi untuk SPAM Regional Karian Serpong dan SPAM Regional Jatiluhur 1. Ya, betul Pak. Pak Yogi ini diberi tugas untuk ya kurang lebih incas di SPAM Regional Karian Serpong, sedangkan Pak Batiar di SPAM Regional Jatiluhur 1 ya Pak ya. Exactly Pak. Oke, kita berpindah dulu kepada Pak Batiar karena yang saya dengar nih Pak ya, saya dengar nanti coba divalidasi. Saya dengar proyek SPAM Regional Jatiluhur 1 ini sebentar lagi akan running Pak. Ya, insya Allah. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, mengapa harus ada Pak proyek SPAM Regional Jatiluhur 1 ini Pak? Dilatar belakangi oleh apa Pak? Ini sangat menarik ya Sobat Learner. Jadi kenapa harus ada SPAM Regional Jatiluhur 1? Sebagaimana kita jelaskan tadi di atas bahwa konteks dari regional ini adalah lintas provinsi Pak. Jadi SPAM Regional Jatiluhur 1 ini ada karena adanya kebutuhan terhadap air minum yang di beberapa provinsi, dalam konteks ini adalah Provinsi DKI Pak dan Provinsi Jawa Barat. Jadi adanya SPAM Regional Jatiluhur ini adalah untuk memenuhi kebutuhan di DKI, di Bekasi, dan Karawang Pak. Nah selanjutnya terkait dengan apa sih dasarnya adanya SPAM Regional Jatiluhur 1 ini. Dasarnya dari SPAM Regional Jatiluhur 1 ini tentunya dari, ya kita lihat dari Undang-Undang 45 ya, bahwa di sana air beserta air, tanah dan sebagainya yang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat atau kepentingan umum.
Nah, breakdown dari sana, maka melihat konteks kebutuhan ini, maka pemerintah membuat suatu turunan peraturan atau regulasi melalui Perpres 3 tahun 2016 tentang percepatan proyek strategis nasional, di mana Spam Jatiluhur 1 ini termasuk sebagai bagian daripada PSN, Pak, atau proyek strategis nasional. Ini tidak terlepas dari maksud pemerintah terkait dengan kehadiran negara atas kebutuhan air minum yang merupakan hajat hidup untuk orang banyak. Gitu loh, Pak. Oke. Jadi bisa dibilang proyek KPBU Spam Regional Jatiluhur 1 ini memang berangkat dari kebutuhan air minum ya Pak, untuk di beberapa wilayah yang tadi Bapak sebutkan, Jakarta, Karawang, dan Bekasi ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Betul. Nah, kalau untuk Spam Regional Karian Serpong Pak, untuk memenuhi kebutuhan daerah layanannya itu di mana saja Pak? Begini Pak Gunawan, terkait dengan Karian Serpong ya, untuk pemenuhannya kalau di bawah tiar adalah untuk daerah DKI Jakarta, Bekasi, dan Karawang. Kalau di kami di Karian Serpong, sepertinya itu bukan hanya sepertinya ya, ini lebih kepada untuk pemenuhan kebutuhan di DKI Jakarta, mensuplainya, dan kebutuhan di Tangerang Selatan, serta Kota Tangerang. Di mana kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk pemenuhan air bersih bagi masyarakat di sekitar itu. Di mana kami di Karian Serpong ini, Spam Karian Serpong ini adalah kurang lebih sebesar 4.600 LPD, liter per detik. Seperti itu Pak Gunawan untuk pemenuhannya. Secara garis besarnya seperti itu. Baik Bapak-Bapak sekalian, semakin kesini ternyata semakin seru ya Pak, tema yang kita angkat pada hari ini. Tadi dari penjelasan Pak Batiar maupun Pak Yogi bahwa dasar adanya proyek KPBU Spam Regional ini karena untuk memenuhi kebutuhan air minum di beberapa wilayah Pak ya. So. Ya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak mengenai profil singkat proyek KPBU di Spam Regional Jatiluhur 1 ini, profil singkatnya seperti apa Pak? Baik Pak Gunawan, ini sangat menarik ya buat Sobat Learners. Jadi Spam Regional Jatiluhur ini kebutuhannya itu untuk kapasitas air bakunya itu sebesar 5.000 liter per detik ya, di mana sumber air bakunya dari Waduk Jatiluhur. Nanti mengenai intake-nya ada beberapa intake, nanti akan saya jelaskan juga. Tapi secara garis besarnya kapasitas air bakunya 5.000 liter per detik. Untuk kapasitas air minumnya itu di sebesar 4.750 liter per detik. Ini mekanisme kerjasamanya adalah KPBU unsolicited dengan mekanisme kerjasama BOT, di mana lingkup kerjasama itu mulai dari pembangunan intake, ada juga pengadaan dan pemasangan pipa transmisi ya, air minum sekitar sepanjang berapa kilo ya, hampir 38 apa 40 kilometer. Itu juga ada pembangunan IPA Bekasi. Nah, IPA Bekasi ini sangat menarik. Ini IPA Bekasi itu sebesar 4.400 liter per detik. Mungkin kalau kita sobat-sobat learners yang berkedudukan di Bekasi itu sangat familiar sekali apabila kita keluar dari tol Bekasi Barat, itu akan bisa lihat di sisi jalan sebelah kanan itu ada proyek atau infrastruktur yang sangat besar. Itu adalah IPA Bekasi. Itu sebesar 4.400 liter per detik, Pak. Nah, sedangkan untuk yang pembangunan IPA Cibeet itu sebesar 350 liter per detik. Nah, ini konteks dari lingkup kerjasamanya itu mulai dari pembangunan IPA, reservoir, dan juga bangunan pendukung, Pak. Selanjutnya untuk titik serah itu ada di masing-masing di kabupaten atau kota yang dituju, yaitu ada di DKI Jakarta, ada di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi maupun Kabupaten Karawang. Daerah pelayanannya itu ada di Pamjaya itu sebesar 4.000
liter per detik, Pak. Sedangkan untuk PDAM Kota Bekasi itu sebesar 300 liter per detik. Untuk PDAM Kabupaten Bekasi itu sebesar 100 liter per detik, dan untuk PDAM Kabupaten Karawang itu sebesar 350 liter per detik. Mungkin begitu. Sedangkan untuk badan usaha pelaksananya yang ditunjuk adalah PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur. Itulah suatu badan konsorsium di mana terdiri dari Wika, Tirtanya itu adalah Tirta Gemah Ripah, Jayanya itu adalah Jaya Konstruksi. Ini perkiraan estimate untuk nilai proyeknya itu sebesar 1,6 triliun, Pak. Nah, mungkin gambaran secara profilnya, big picture-nya itu seperti itu, Pak. Adapun untuk sistem teknisnya ya, untuk skema teknisnya itu Intex Bekasi ini sumber air bakunya ada di saluran Tarum Barat. Jadi untuk Intex terkait dengan IPA Bekasi itu diambil atau source sumber air bakunya di Intex Bekasi yang bersumber air bakunya itu dari sumber air baku di saluran Tarum Barat. Nanti itu akan masuk ke IPA Bekasi. Nanti dari IPA Bekasi itu akan disalurkan atau didistribusikan ke beberapa melalui jaringan distribusinya kepada off-takers, yaitu di tapping Bekasi Timur itu disalurkannya itu melalui off-takers di Teluk Buyung maupun off-takers di Tarumajaya. Itu untuk di Kabupaten Bekasi ya Pak Yogi. Sedangkan untuk selain itu juga di Bekasi juga ada off-takernya di off-take-nya tuh, titik off-take-nya tuh ada di Jati Bening. Jati Bening. Jadi mungkin sobat learner yang di Bekasi tahu bahwa off-take-nya itu ada di Teluk Buyung, ada di Tarumajaya, ada di di Kota Bekasi. Sedangkan untuk di Jakarta itu sendiri, itu Jakartanya itu ada di off-take-nya itu di Sentral Timur, Pak. Ada di Sentral Timur. Nanti reservoirnya itu ada di Muara Karang. Nanti deliver airnya sebagaimana yang tadi dijelaskan. Untuk yang Jakarta, yang di daerah Muara Karang, itu sebesar 4.000. Sedangkan untuk yang di Teluk Buyung atau off-take Tarumajaya, itu rencananya masing-masing di 100 liter per detik. Sedangkan untuk yang di Jati Bening, itu sekitar di, kalau nggak salah di 200 liter per detik ya Pak. Karena which is untuk yang Bekasi sebagaimana dijelaskan tadi itu sebesar 300 liter per detik untuk di kotanya, sedangkan untuk di kabupatennya sebesar 100 liter per detik. Mungkin itu gambarannya, tapi kalau untuk yang di Cibeet itu ya hanya untuk kebutuhan di Karawang saja Pak. Beda sama yang di Bekasi itu terbagi untuk beberapa titik off-take. Sedangkan kalau untuk di IPA Cibeet itu hanya ada di off-take-nya hanya untuk Kabupaten off-take Karawang saja. Itu sebesar 350, intake-nya itu lokasinya ada di sumber air baku di saluran Tarum Barat juga. Gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak Gunawan. Lalu Pak Yogi, kalau untuk di Karian Serpong Pak, profil singkatnya bisa dijelaskan juga Pak? Oh boleh Pak Gun. Pak Gun, terima kasih. Mungkin untuk sekadar diketahui dalam Spam Regional Karian Serpong ini sebenarnya kalau Pak Bahtiar sebentar lagi akan melaksanakan COD sebenarnya. Kalau di Karian Serpong masih dalam tahapnya pemenuhan pendahuluan Pak. Dalam artian di sini ini proyeknya masih prosesnya masih nol ya. Karena sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin ada perubahan-perubahan terkait dengan rencana teknis sebelumnya. Seperti itu dari penjadwalan ya ada pergeseran. Nah kalau untuk di Karian Serpong ya rencananya di Karian Serpong itu ngambil airnya adalah dari Waduk Karian. Di mana untuk menyalurkannya itu melalui pipa KSCS. Conveyor system. Nah, di mana ada air yang diambil dari Waduk Karian Serpong ini melalui pipa KSCS diambil, dikirimkanlah ke yang nanti intiknya ada di Pilam Mutiara di Serpong. Nah, intiknya di sana. Sehingga ada
saluran bawah berbeda dengan yang Jatiluhur 1 melalui sungai ya, Open channel. Open channel. Kalau ini tertutup seperti itu, Pak Gun. Ada rencana di dalam untuk proyeknya ini ada kurang lebih untuk pembangunannya 3 tahun. Nah, berarti kalau kita mulai di tahun 2024 berarti bisa kelar di tahun 2027 seperti itu. Terus ini ada untuk targetnya itu adalah sekitar kurang lebih 368 saluran rumah tangga. 368.000 ya, 366.000 atau setara dengan 1,84 juta jiwa ya per orang, perhitungannya seperti itu. Di mana para optekernya itu ada di Pamjaya ya, di Pamjaya Jakarta, DKI Jakarta sebesar 3.200 LPD. Terus untuk PDAM Kota Tangerang 750 liter per detik. LPD itu liter per detik. Selanjutnya ada di PT PITS yaitu di Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 650 liter per detik. PJPK-nya sama Jatiluhur 1 yaitu PJPK-nya Kementerian PUPR dan ini juga terkait dengan kerjasamanya itu sama dengan BOT juga sama, di mana kalau untuk terkait dengan keuangannya itu diinvestasikan yaitu 2,4 triliun. Seperti itu dan untuk pemenuhannya itu mudah-mudahan bisa mencapai di tahun-tahun berikutnya untuk kepentingan air minumnya di daerah DKI, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Seperti itu Pak Gun. Ya Pak Bahtiar. Ya. Izin juga menambahkan nih Pak, saya tadi agak kelewat nih, menarik dari Pak Yogi nih. Jadi untuk target tambahan SR-nya itu sendiri di dalam proyek ini itu sebesar 2 juta jiwa. Atau Iko sama dengan 400.000 SR atau saluran rumah ya. Jadi untuk konteks ini ya target tambahan SR-nya sebesar 2 juta jiwa atau 400.000 SR. Ini seperti itu ya Pak. Ya. Apalagi ya? Oh ya, untuk statusnya ini kontraknya sudah ditandatangan ya melalui penandatanganan PKS KPBU. Ada juga skema perjanjian penjaminan dan juga perjanjian regresnya antara pemerintah dalam hal ini PJPK dengan BUP. Gitu loh. Juga ada juga untuk penjaminannya antara BUP dengan PT PII. Seperti itu Pak. Oke, baik Pak. Nah, ini mungkin yang paling sangat menarik nih Pak. Lantas kaitannya proyek ini terhadap Perum Jasa Tirta II apa Pak? Mungkin bisa Pak Yogi atau Pak Bahtiar dulu, siapa yang mau duluan? Seperti yang tadi dijelaskan ya Pak Gunawan di awal itu bahwa kita itu mempunyai surat penugasan di mana mungkin saya akan jelaskan sedikit karena skemanya nggak jauh berbeda ya. Jatiluhur 1 dengan Karian Serpong ini kita itu bertindak, Perum Jasa Tirta itu bertindak selaku paying agent. Nah, selain itu juga kita bertindak juga sebagai pemegang izin IPSDA, izin IPSDA-nya sama kita, dan sebagai anggota tim pengendali pelaksana perjanjian KPBU ini. Tugas kita itu sebagian tugasnya itu Pak, sebenarnya hanya 3 tugas kita itu di dalam proyek PSN ini terkait dengan spam regional, seperti itu. Ya. Dia mau ditambahkan Pak? Jadi sebenarnya sih saya cuma izin menambahkan sedikit aja Pak dari Pak Yogi. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Yogi itu sudah jelas sekali ya. Jadi pada prinsipnya peran PJT dalam konteks ini adalah melaksanakan sebagian tugas PJPK. PJPK itu penanggung jawab proyek kerjasama yaitu Kementerian PUPR. Nah dalam konteks ini kita ada 3 tugas utama Pak, yaitu sebagai pemegang IPSDA. IPSDA itu apa? IPSDA itu adalah izin pengusahaan sumber daya air. Sedangkan yang kedua adalah kita sebagai paying agent atau pelaksana transaksi untuk melakukan penagihan air minum curah dari PDAM nanti kita salurkan kepada BUP,
pembayaran itu. Nanti kita juga harus mengalokasikan dari dana-dana yang kita terima dari PDAM itu untuk kita alokasikan dalam melakukan pembayaran pajak-pajak yang muncul dari adanya transaksi air curah ini. Gitu Pak. Oke. Oh iya Pak, yang satu lagi terkait dengan pengendalian ya. Oh iya, mungkin kita juga menjadi ini tim pengendali. Anggota tim pengendali Pak. Jadi kita sebagai menjadi anggota tim pengendali pelaksanaan perjanjian kerjasama KPBU ini. Gitu loh. Oke Pak. Nah kita lanjut sekarang mungkin tadi mungkin Bapak berbicara itu konteksnya secara korporasi ya Pak, peran secara korporasi. Lalu selanjutnya kalau kita bicara tentang konteksnya di unit kerja khusus PAM regional Pak, perannya sejauh mana Pak dalam proyek KPBU ini Pak? Nanti mohon ditambahkan Pak Yogi ya, apabila kurang ya. Jadi sebenarnya adanya UKK itu lahir dari adanya SK penugasan tersebut Pak Gunawan. Jadi di dalam SK penugasan itu, di dalam diktum awalnya itu bahwa PJT 2 diberikan penugasan untuk melakukan sebagian tugas sebagai PJPK yang 3 poin tadi, pemegang IPDA, paying agent dan sebagai anggota tim pengendali. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas itu, PJT 2 diwajibkan untuk membentuk unit kerja khusus. Itulah kenapa kami ada. Poin-poin intinya tugas dari UKK itu sendiri adalah sebagai, jadi di breakdown gitu Pak. Jadi karena kita sebagai pemegang IPDA dari poin pertama itu, kita breakdown dari pemegang itu kita harus ngapain? Berarti ada proses pengurusan izin di sana. Disitulah UKK perannya adalah mengurus izin IPDA itu, pengajuan IPDA itu. Yang kedua, breakdown yang kedua terkait dengan paying agent itu di breakdown lagi di dalam SK penugasan itu melalui tugasnya UKK, yaitu apa? Melakukan proses transaksi air minum curah. Dalam konteks paying agent tadi, yaitu menerima dana dari PDAM, menyalurkan kepada BUP, kita alokasikan dana-dana tersebut untuk pajak-pajak yang muncul dari proses transaksi ini. Gitu sih Pak. Jadi lebih pada breakdown yang breakdown dari tugas PJT itu sendiri. Gitu loh Pak. Mungkin Pak Yogi, silahkan Pak, namakan Pak. Mungkin sedikit ada tambahan ya Pak Gun, berdasarkan kalau tugas tupoksinya dari UKK ya, kita mempunyai struktur organisasi di mana yang udah dijelaskan ya seperti Pak Bahtiar yang barusan ini, kita juga ada tupoksinya. Unit kerja khusus ini sebenarnya dibentuk yang tadi berdasarkan adanya surat penugasan dari kementerian terkait dengan dibentuknya unit kerja khusus. Dan itu diturunkan kepada SOTK-nya di kita juga di Perum Jasa Tirta, terutama di situ. Di sini ini ada beberapa tiga terkait dengan penyediaan ya unit kerja khusus ini, yaitu Jatiluhur 1 dan Karian Serpong ya, di mana regional di sini itu. Yang satu melaksanakan proses permohonan izin SDA. Yang pertama itu sama dengan tugasnya yang tadi diutarakan Pak Bahtiar terkait dengan tugasnya dari kementerian sebagai tugasnya dari PJPK itu. Yang kedua juga bertindak sebagai paying agent, sama persis. Dan yang ketiga adalah menjadi anggota tim pengendali. Jadi tupoksi kita itu sebenarnya berdasarkan dari surat penugasan yang dari Kementerian PUPR itu, seperti itu Pak Gun. Pendetilannya. Dan kita dibagi tugas lah, yaitu Jatiluhur 1, Spam regional Jatiluhur 1 dan Spam regional Karian Serpong, seperti itu. Tapi tentu aja Pak Gunawan ya Pak Yogi ya, kita menghadapi tantangan juga ya Pak. Jadi pada saat kita melaksanakan penugasan yang poin itu terutama terkait dengan paying agent, yang mana masa transaksi ini kan lebih panjang Pak ya dari masa konstruksi. Kalau misalnya tadi Pak Yogi menyampaikan masa konstruksi 3 tahun, berarti masa transaksinya kalau kontraknya 30 tahun, sisanya berarti kan 27 tahun itu masa transaksi. Nah, isu-isu itulah yang harus kita kendalikan atau kita mitigasi resikonya, kita kelola resikonya sendiri mungkin, sehingga proses transaksi dan proses transaksi air minum curah ini bisa berjalan dengan baik. Gitu. Pelaksana tugas PJT 2 sebagai paying agent pun bisa berlaksana dengan baik.
berarti kita harus deteksi sedini mungkin, kita lakukan identifikasi sedini mungkin, upaya saja sih apa yang perlu dilakukan. Sehingga isu-isu yang muncul pada saat proses transaksi ini bisa berjalan dengan baik. Itu loh Pak. Ternyata kalau saya simak Pak, ke depan tantangannya cukup besar juga Pak ya. Bagaimana tuh Pak, bahwa Bapak untuk menyiasati tantangan ke depan seperti apa Pak? Menarik nih ya Pak Gunawan, Iya. kalau nanya ini sangat menarik sekali nih. Sebenarnya tantangan itu dimanapun ada Pak. Tapi kebetulan karena ini sesuatu hal yang baru ya Pak Yogi Iya, di baru. PJT maupun di negara kita ini kan spam regional itu baru ada Pak. Kalau yang lintas provinsi ya khususnya ini adalah pilot project. Jadi tantangannya adalah adanya karena ini project yang awal, maka perlu adanya isu-isu yang muncul yang kita tidak bisa capture dari pengalaman sebelumnya, karena emang awal banget. Nah, oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan ini, kita perlu, ya terutama kita perlu tim yang solid. Tim solid itu kan berarti kita akan mendapatkan bimbingan maupun arahan dari pimpinan kita, maupun support dari tim kita di bawah. Selain itu juga kita perlu koordinasi dengan stakeholder terkait, karena mereka sama-sama perlu mengatasi isu-isu yang muncul itu harus bersama-sama Pak. Karena kita nggak bisa mengambil dari portofolio proyek yang lain, karena emang baru. Jadi ya seru ya Pak Yogi ya. Iya. Tantangannya sangat seru, tapi intinya untuk menghadapi tantangan ini ya kita harus melibatkan semua pihak sehingga kita bisa menghadapi tantangan ini dengan lebih mudah, lebih smooth lah. Gimana Pak Yogi? Sedikit taman ya Pak Gunawan terkait dengan tantangan ini. Emang ini adalah proses bisnisnya yang terbaru bagi PJT2 juga ya. Salah satunya kan seperti itu. Dan bukan hanya bagi PJT2, tetapi ini pilot project yang pertama kali di Indonesia, di mana kita harus berkoordinasi dengan pemerintah, dengan pemerintah daerah dan instansi ataupun perusahaan yang lain, di mana semua proyek ini harus selaras dan serasi. Selaras, serasi, setiap ada permasalahan dimitigasi resikonya, kan harus setiap langkah-langkah ini perlu mitigasi resikonya, di mana si resiko ini harus seminimal mungkin seperti itu. Jadi kolaborasi dengan pemerintah pusat, daerah, dan instansi ataupun perusahaan lain itu emang sangat dibutuhkan. Itulah tantangan bagi kita di dalam unit kerja khusus ini. Seperti itu sih Pak Gunawan. Oke, baik Pak. Lantas selanjutnya kapan nih Pak? Kira-kira kalau berdasarkan perencanaan dan progres yang Bapak ikuti sejauh ini, kapan mulai beroperasi Pak untuk yang spam regional Jatiluhur 1 Pak? Insya Allah ya, kalau tidak ada perubahan schedule, karena ini proyek yang melaksanakan ini kan dari BUP Pak, secara konstruksi ya Pak, karena kalau konstruksinya mundur, otomatis mekanisme transaksi sebagai penugasan PJT di sana juga akan mundur. Jadi kemungkinan apabila berjalan baik itu di tahun ini Pak. Sudah running. Tahun ini sudah running, insya Allah ya. Oh iya Pak Batiar, terkait dengan istilahnya running itu kan ada istilah COD yang mungkin Sobat Learner itu bilang, loh kok COD? Banyak yang, apa sih COD itu? Mungkin Pak Batiar bisa sedikit jelasin ya Pak Gun ya, terkait dengan COD ini. Bukan kita lagi berbelanja atau apa ya COD ini, tapi ini ada istilah baru lah yang mungkin Pak Bahtiar bisa jelasin. COD-nya itu tuh istilah yang nanti untuk mulai runningnya seperti itu ya kemarin itu. Nih Pak Yogi ini bagus sekali nih kalau udah bikin clickbait nih. Tadi teman-teman learner ya pada menanyakan ya, sobat-sobat mengenai learning ini, learner ini banyak, ada juga yang menanyakan COD itu apa ya gitu. Jadi gini, mungkin nanti Pak Yogi tambahkan ya. Jadi COD ini adalah commercial on date. Jadi commercial on date itu adalah masa mulai beroperasinya transaksi ini. Jadi air curah ini sudah mulai diproduksi oleh BUP untuk bisa disalurkan kepada off-taker.
Berarti di sini intinya produknya sudah terdeliver kepada off-taker atau air sudah disalurkan lah bahasa sederhananya, air curahnya sudah disalurkan, sudah bisa dikirim dengan layak, dengan baik sesuai dengan parameter-parameter yang diperjanjikan ya Pak Yogi. Gitu loh. Yang otomatis berarti dalam hal ini peran PJT juga sudah mulai muncul. Gitu. Jadi komersial on date. Nah, untuk memenuhi masa komersial on date itu ada tahapan dulu. Ada commissioning, ada pre-commissioning. Ini untuk memastikan bahwa pada saat proses transaksi ini sudah mulai berjalan, itu dipastikan bahwa semua hal-hal yang sudah diperjanjikan sudah terpenuhi dengan baik. Makanya ada komersial on date. Gitu. Makanya ada commissioning juga sama pre-commissioning. Sedikit tambahan juga Pak Gun terkait dengan COD ini, ada tahapan yang seperti Pak Batiar berikan penjelasannya ya. COD ini kan ada tahapannya. Jadi tahun pertama itu nggak sekaligus sekian liter per detiknya, tetapi tahun pertama berapa persennya dari apa yang ditargetkan. Bertahap ya Pak? Ya bertahap, selama 5 tahun ya. Selama 5 tahun sehingga pemenuhan 100%-nya itu di tahun kelima. Dari setelah awalnya COD dimulai. Seperti itu sih. Betul. Itu dari kami juga seperti itu Pak, di Spam Jatiluhur 1, jadi di tahun pertama itu sekitar 28% kalau nggak salah penyerapannya, baru naik di tahun kedua sekitar 50%, tahun ketiga itu sekitar 75%, baru tahun berikutnya bisa, tahun keempat dan berikutnya itu baru mulai full capacity 100%. Jadi nggak langsung 100 enggak Pak, jadi kita bertahap dulu. Kenapa? Karena emang dari off-taker juga harus memastikan bahwa saluran-saluran distribusi terhadap pelanggan juga sudah terbangun dengan baik. Gitu loh Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak dari saya Pak ya. Nanti kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan ya Pak. Jadi untuk narasumber yang hadir, harapan Bapak terhadap proyek Spam Regional Jatiluhur 1 maupun Spam Regional Karet Serpong apa Pak ke depan Pak harapannya Pak? Jadi harapan kami ya, kalau harapan sebagai Bapak harus bedakan dulu nih, apa harapan sebagai karyawan atau insan BUMN Bapak ini? Ya jelas keduanya lah Pak, ya kan? Karena kan insan BUMN dan karyawan itu bagaikan mata uang yang mempunyai dua sisi Pak, melekat Pak. Ya tentunya kalau dari kami ya harapannya bahwa PJT 2 selaku BUMN bisa memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dengan adanya proyek ini diharapkan kesejahteraan masyarakat bisa lebih baik melalui pemenuhan penyediaan air minum ya Pak. Selain itu juga kita bisa memberikan kontribusi positif untuk perekonomian nasional. Karena kan dengan adanya proyek ini berarti infrastruktur untuk penyediaan layanan air minum untuk kebutuhan publik terpenuhi. Otomatis akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional juga. Seperti itu Pak. Untuk Pak Yogi Pak, harapan ke depannya nih Pak? Harapan secara ke depan ya, untuk kemajuannya ya mudah-mudahan dengan adanya proses kerjasama KPBU ini yang melibatkan Perum Jasa Tirta II bisa memenuhi yang namanya penyelenggaraan SPAM regional ini. Diharapkan permasalahan penyediaan air minum itu bisa mengatasi daerah-daerah yang rawan seperti kayak DKI Jakarta, terus untuk Kota Tangerang, kalau di kami ya Kota Tangerang ataupun Tangerang Selatan, di mana pemenuhannya itu bisa memenuhi ke masyarakat luas. Kan kita diamanatkan dalam BUMN ini diamanatkan untuk peran serta kepada kepentingan masyarakat. Nah seperti itu, di mana harapan kita ke depannya bisa lebih, mungkin PJT ini bisa lebih besar lagi ya, bukan hanya 2 proyek ini. Kalau harapannya mudah-mudahan bisa lebih besar dan lebih baik lagi bagi perusahaan kita Perum Jasa Tirta II. Seperti itu sih Pak. Ya. Baik Bapak-Bapak sekalian, ternyata kalau kita simak semakin kesini semakin seru Pak. Tapi mohon maaf ya, kita terbatas oleh waktu Pak. Kiranya diskursus yang kita lakukan ini memberikan manfaat Pak kepada Sobat Learner untuk memperkaya literasinya Pak. Dan juga
kepada Bapak-Bapak selalu semangat Pak, semakin sukses ke depan terhadap proyek-proyek yang sedang dikawal Pak. Amin. Dan kiranya juga dapat proyek-proyek tersebut dapat memberikan kontribusi kemajuan bagi perusahaan Pak dan kepada negara yang kita cintai ini Pak. Amin. Sebelum kami tutup, mungkin ada tambahan terakhir dari Pak Yogi dan Pak Batiar Pak? Pak Yogi mungkin terakhir Pak. Tambahan dari saya mungkin buat Sobat Lenar, jangan lupa subscribe-nya ya. Dan berikan komen-komen yang bisa membangun dan menjadikan acara podcast dari Water and Renewable Energy Learning Center ini bisa lebih baik lagi. Seperti itu sih. Nah, tambahan dari saya Pak Gun sama Pak Yogi. Jadi mohon maaf apabila ada salah-salah perkataan yang kami sampaikan yang kiranya kurang berkenan dari teman-teman Sobat Learner di sini. Apabila kiranya perlu ada koreksi mengenai penyampaian data kami atau hal-hal yang perlu mendapatkan saran dari Sobat Learner, tinggal ditulis di kolom komentar ini. Mungkin seperti itu Pak. Baiklah Sobat Learner, mungkin kita akan tutup acara ini. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Dan jangan lewatkan juga konten-konten menarik dari WRE Learning Center. Sekian dan terima kasih. Let's talk. Transform your mind, transform your life.